Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT berjudul Full Day School. Perkenalkan, nama saya Frida Alawiyah, NIM 3419122, dan teman saya Fitriah, NIM 3419070. Apa itu Full Day School? Full Day School adalah sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang dilakukan seharian penuh. Dilihat dari makna dan pelaksanaannya, Full Day School digunakan untuk program pembelajaran yang suasananya informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa, dan membutuhkan kreativitas dan inovasi dari guru. Alasan memilih Full Day School: banyaknya orang tua tunggal dan padatnya aktivitas orang tua yang kurang memberikan perhatian pada anaknya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas anak setelah pulang dari sekolah. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris ke industri, yang mempengaruhi pola pikir dan cara pandangnya. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga jika tidak dicermati, maka dapat menjadi korban teknologi komunikasi. Dari Muhaimin Baharudin 2010. Keunggulan dan kelemahan Full Day School. Kelebihan yaitu 1. Anak memiliki pendidikan umum antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Mendapatkan pendidikan kepribadian bersifat antisipatif terhadap perkembangan sosial budaya di era globalisasi. 3. Potensi tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. 4. Perkembangan bakat, minat, dan kecerdasan terantisipasi sejak dini melalui pantauan program bimbingan dan konseling. 5. Mendapat integrated education, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelemahan diantaranya, pelajar lebih merasa kelelahan sehingga sulit konsentrasi atau bahkan tertidur saat jam pelajaran. Jam belajar lama tidak selalu membuahkan pencapaian akademik lebih baik. Guru akan kelelahan karena mereka harus tinggal lebih lama di sekolah untuk mengajar. Sekolah akan mengeluarkan lebih banyak biaya dan orang tua akan mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan anak. Faktor penunjang. 1. Lingkungan sekolah yang kondusif dapat terwujud apabila kepala sekolah memiliki kecerdasan emosi tinggi dan gaya kepemimpinan yang tepat. 2. Kompetensi manajerial kepala sekolah, yakni kemampuan manajemen dan kepemimpinan dilengkapi keterampilan konseptual, insani, dan teknis. 3. Profesionalisme guru, yaitu mampu memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan proses belajar mengajar, serta mampu memaksimalkan perkembangan anak didik dengan sebaik-baiknya. 4. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu berupa buku bacaan, ruang belajar, laboratorium komputer, bahasa, dan lainnya. Semua itu bahkan menjadi faktor penting kelancaran proses belajar mengajar. 5. Partisipasi orang tua. Hubungan baik antara sekolah dan orang tua atau wali akan mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. Saling memberikan informasi tentang perkembangan anak baik di sekolah maupun di keluarga. 6. Kurikulum, manajemen pendidikan yang efektif, dan lingkungan sekolah yang kondusif.
Selain ada faktor penunjang, ada juga faktor penghambatnya. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru dan partisipasi masyarakat, perbedaan pola pendidikan anak dibawa dari lingkungan, sehingga membedakan tingkat kematangan anak didik. Lalu ada strategi pembangunan pendidikan bersifat input oriented dan pengelolaannya yang banyak diatur oleh pusat. Nah, kebijakan full day school ini dalam peraturan Mendikbud RI nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Salah satunya itu ada dalam pasal 2 ayat 1, yaitu yang berbunyi hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam satu hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu. Lalu ada dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak berlaku pada peserta didik TK atau TKLB atau RA atau sederajat pada sekolah keagamaan. Nah, sistem pembelajaran ini sudah lama terpakai sangat lama di pesantren yang merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia, di mana memakai sistem full 24-hour school dan memperkenalkan pada santrinya doktrin long life education atau pendidikan seumur hidup, di mana doktrin tersebut sesuai dengan kata hikmah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Sistem pendidikan di negara lain. Salah satunya adalah Finlandia. Rahasia pendidikan di Finlandia, satu di antaranya justru anti full day school. Finlandia tidak menjadikan para murid sebagai orang yang harus berkutat dengan soal mata pelajaran. Sebaliknya, para guru menekankan pada siswa untuk lebih banyak memiliki waktu luang untuk bermain, bersosialisasi, membaca buku, serta menekuni minat dan bakat. Soal ujian tak ada pilihan ganda dan semua siswa sebagian besar begitu mudah mengerjakan soal tersebut. Dan tidak ada sekolah favorit maupun swasta. Semua sekolah dikelola pemerintah. Di sekolah, siswa bahkan lebih banyak waktu melakukan hal yang disukai, seperti menjahit, membuat robot, bengkel karya, dan lainnya. Nah, kalau di Jepang, pendidikan wajib dan gratis bagi semua anak yang bersekolah dari kelas 1 hingga kelas 12. Sejak 2001, siswa bersekolah 5 hari, dan hari Sabtu dikenal free days, atau di Jepang dikenal Yutori Kyoku, sebagai opsional pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. Pemikiran kritis bukanlah konsep yang sangat dihargai di Jepang, tetapi diregulasi dan diarahkan untuk ketekunan dan disiplin diri. Staf di Jepang menggunakan instruksi dan pembelajaran berkualitas tinggi yang lebih berkolaboratif. Siswa Jepang tidak pernah dilaporkan kepada sekolah untuk perilaku buruknya, melainkan guru berkomunikasi dengan orang tua. Sekolah lebih memilih dapur untuk konsumsi dibandingkan membuka kantin. Kesimpulannya adalah full day school atau FDS adalah sistem pendidikan di Indonesia yang dimulai dari tahun 2017. Sistem ini memang sudah digunakan di negara maju, yakni Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya. Sistem FDS memiliki faktor penunjang dan faktor penghambat. Adapun dalam pelaksanaannya memiliki alasan berbagai macam. Dalam pelaksanaan sistem ini, hari sekolah dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan 8 jam selama 1 hari. Demikian apa yang kami sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.